Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarifah Nabila Gunawan dengan NIM 210404502029 dari Universitas Negeri Makassar. Nah, baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang perilaku bermasalah pada pendekatan psikoanalisis. Nah, menurut Muhammad Fatur Rahman dijelaskan bahwa dalam psikoanalisis terdapat dua faktor yang menyebabkan perilaku abnormal, yaitu pertama, dinamika tidak efektif antara superego dan ego. Dinamika yang tidak efektif antara ego, ketidakmampuan ego untuk mengendalikan keinginan-keinginan dan tuntunan moral. Nah, yang kedua yaitu peran konselor dan konseli. Nah, di sini ada 6 dijelaskan. Yang pertama yaitu konselor dalam proses konseli memiliki peran utama dalam membantu klien untuk mencapai kesadaran diri, ketulusan hati, dan hubungan pribadi yang lebih efektif. Nah, yang kedua yaitu sebelum melakukan proses konseling, maka peran utama konselor adalah menjelaskan arti proses yang akan dilakukan agar konseli mendapatkan pemahaman. Nah, yang ketiga yaitu seorang konselor harus dapat membangun hubungan yang baik dengan klien sehingga dapat melakukan kegiatan mendengarkan dan menafsirkan. Dan yang keempat yaitu konselor yang profesional adalah konselor yang memberikan perhatian kepada klien, yang dimana fungsinya adalah mempercepat proses penyadaran hal-hal tersimpan dalam kesadaran. Nah, yang kelima yaitu ketika proses konseling dan konseli berbicara, berarti konselor harus memfokuskan diri mendapatkan dan memberikan pendapat terhadap toleransi konseli. Nah, yang keenam yaitu seorang konselor tidak hanya mendengarkan apa yang disampaikan konseli, tetapi seorang konselor harus bisa peka terhadap isyarat-isyarat nonverbal dari konseli. Baiklah, itulah tadi materi yang sempat saya bawakan. Mohon maaf bila ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Nah, dalam teori ini yang pertama yaitu manusia tak bisa menghindari ketidakadaan dan atau kematian. Ketidakadaan atau kematian ini merupakan suatu peristiwa yang tidak dapat dihindari oleh setiap manusia dan makhluk hidup lainnya. Betapa cerdasnya manusia, ketakutan akan kematian tersebut akan menyebabkan manusia dihinggapi perasaan tak berdaya. Nah, yang kedua yaitu kesendirian atau teralinasi. Meskipun manusia tak memiliki banyak kolega, teman, sahabat, dan keluarga, namun pada akhirnya ia adalah sendirian. Memiliki keyakinan bahwa tak seorang pun yang benar-benar dapat memahami diri kita, fisik maupun mental. Nah, materi yang ketiga yaitu teori dan teknik pendekatan eksistensial. Nah, Adlerian meyakini bahwa manusia dilahirkan serta dengan perasaan rendah diri. Seketika individu menyadari eksistensinya, ia merasa rendah diri akan perannya dalam lingkungannya. Individu melihat bahwa banyak makhluk lain yang memiliki kemampuan meraih sesuatu yang tidak dapat dilakukannya. Nah, yang pertama yaitu manusia dimotivasi oleh adanya dorongan utama, yaitu mengatasi perasaan inferior dan menjadi superior. Nah, inferioritas berarti merasa lemah dan tidak memiliki keterampilan untuk menghadapi tugas atau keadaan yang harus diselesaikan. Hal itu tidak berarti rendah diri terhadap orang lain. Dalam pengertian yang umum, meskipun ada unsur membandingkan kemampuan diri dengan kemampuan orang lain yang lebih matang dan lebih berpengalaman. Nah, selanjutnya yaitu materi yang kedua yaitu teori dan praktik pada pendekatan Adlerian. Nah, yang pertama ialah saya akan menjelaskan tentang teknik
pendekatan psikoanalisis. Nah, baiklah, tujuan saya membuat video ini guna untuk memenuhi ujian tengah semester pada mata kuliah Teori Konseling 1.